kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu harap hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absensi dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir. Ya, semua semangat-semangat untuk sekolah hari ini ya. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang tugas memimpin doa hari ini? Ginantri ya, silakan Ginantri. Nah, bergiliran setiap hari ya, supaya semua dapat kesempatan memimpin doa. Berdiri semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ginantri sudah membantu Ibu memimpin doa. Nah, sekarang Ibu juga mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya mematuhi protokol kesehatan? Mencuci tangan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, walaupun COVID-19 sudah mulai mereda, tetapi anak-anak juga harus tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ingat setiap hari baru pulang sekolah cuci tangan, mau makan juga harus cuci tangan. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi salah satu lagu wajib ya, supaya menambah semangat nasionalisme anak-anak ya. Nah, di sini ada lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu lagunya? Tahu semua tahu? Tahu ya, hari ini Ibu akan tayangkan video atau lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ikuti lagunya ya. Nah, itu tadi lagu apa? Garuda Pancasila. Nah, sekarang mari kita lakukan tepuk apa? PPK. Tepuk PPK. Siapa yang mau memimpin ke depan untuk melakukan tepuk PPK? Coba Ibu tunjuk ya. Coba Erik. Nah, Erik ke depan. Kita pimpin tepuk PPK seperti biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan. Silakan tunjuk Erik. Nah, Erik kurang percaya diri ya, kalau ditunjuk harus berani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada anak-anak. Nah, apa yang terjadi jika kita melanggar aturan? Sina? Terkena hukuman atau terkena denda. Iya, kalau kita melanggar aturan, kita bisa dihukum atau didenda, tergantung aturannya. Nah, kalau aturan di sekolah apa saja biasanya? Harus melaksanakan piket. Harus melaksanakan piket, Mendengarkan guru. mendengarkan guru. Datang tidak boleh terlambat. Iya, datang tidak boleh terlambat. Jika
sama bagaimana? Dihukum. Dihukum atau dikenai sanksi ya. Jadi anak-anak tidak boleh melanggar hukum atau melanggar aturan baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu nanti Ibu harapkan anak-anak dapat menganalisis norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu nanti Ibu harapkan anak-anak dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang Ibu punya video pembelajaran. Anak-anak silakan perhatikan. Nah, anak bisa menonton videonya, tonton baik-baik ya. Apa isi dari videonya ya? Nanti saat Ibu bertanya, anak-anak biar bisa menjawab. Nah, sekarang Ibu putarkan videonya. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa Nah, like. itu tadi tentang Norma. norma. Itu tadi video tentang norma dan aturan di masyarakat. Nah, dari video tadi, apa itu norma? Angkat tangan yang bisa. Norma adalah, ayo, Binantri. Aturan yang harus dipatuhi setiap manusia. Iya, norma adalah aturan atau kaidah yang harus ditaati atau dipatuhi oleh semua orang. Nah, dari video tadi norma dibagi menjadi berapa? 4. Norma apa saja? Norma hukum. Angkat tangan yang bisa. Indah. Norma agama. Norma agama, Norma hukum. norma hukum, Norma kesusilaan. norma kesusilaan. Norma kesopanan. Iya, norma dibagi menjadi 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, dari video tadi, mari kita sekarang buat kelompok. Ayo kita buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Ya, kebetulan kemarin kita sudah membuat kelompok dan kalian sudah duduk dengan teman satu kelompoknya. Sudah pas 4 orang ya. Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Nah, sekarang ibu bagi. Ibu bagi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Sudah semua duduk dengan kelompoknya. Sekarang ibu punya LKPD. Nah, ini bentuk LKPD-nya, kalian lihat ya. Nanti ini kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya. Nah, nanti di sini isi dulu nama kelompoknya ya. Kalian kan berempat. Nomor 1 siapa? Nomor 2 ya. Nanti diisi dulu nama kelompoknya. Kemudian, nah, di sini juga ada gambar-gambar. Nah, nanti kalian ceritakan gambar-gambar yang ada di sini ya. Nah, menurut kalian bagaimana ceritanya nanti? Kalau kalian kurang paham atau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya. Ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang kalian kerjakan bersama kelompoknya. Sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah diisi nama kelompoknya? Nah, sekarang dikerjakan dari nomor 1 dulu. Kalian lihat, kalian cermati baik-baik yang nomor 1-nya. Itu gambar orang apain? Dibaca petunjuknya. Di sana kan sudah ada petunjuknya. Silahkan bekerja bersama kelompoknya. Yang lain juga membantu temannya ya. Yang lain juga bantu temannya mencari jawabannya. Beri masukan temannya. Diisi apalagi diisi kata-katanya yang mana? Silakan diceritakan sesuai gambarnya, sesuai gambar. Gambar apa yang kamu lihat? Menurut kamu bagaimana isi ceritanya? Ya, pakai kata-kata kamu sendiri bisa.
KBB-nya ini Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Ini yang nomor 2. Nomor 2 tulis. Ini yang nomor 4, ini yang nomor 3 ya. Kedua tangannya yang sedang Masuk yang nomor 2 buat di sini.
sebelum kita presentasi kelompok, mari kita lakukan ice breaking dulu ya, biar anak-anak tambah semangat. Baru mengerjakan satu LKPD sudah lesu semua ya. Nah, sekarang mari kita berdiri semua, coba berdiri. Nah, coba berdiri semua. Hari ini ibu yang pimpin tepuknya ya. Kalian ikuti ya. Tepuk semangat. Nah, Lanang masih salah ya, Lanang masih ragu-ragu. Biar tambah semangat lagi sekali ya. Ibu ulang ya, semangat ya. Tepuk semangat. Nah, sudah semangat hari ini? Nah, sudah semangat. Kalau sudah semangat, mari kita presentasikan LKPD-nya ya. Harus sudah selesai semua karena ibu tadi berikan waktu 10 menit dan waktunya sudah lewat, sudah habis ya. Jadi hari ini presentasinya ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya, disampaikan. Teman-teman yang lain perhatikan hasil kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan ya kelompok 1 ya. Nanti kalau ada kalian punya pendapat atau jawaban dari kelompok 1 kurang bagus, anak bisa berikan pendapat ya. Silakan kelompok 1 dimulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ceritakanlah gambar di bawah ini, kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Nomor 1. Anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Nomor 2. Anak yang terlalu sibuk main HP sampai tidak mempedulikan orang yang kesulitan. Nomor 3. Anak yang diberhentikan polisi karena tidak memakai helm dan tidak cukup umur. Bagaimana pendapat dari kelompok lain? Jawaban dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 yang pertama itu kan gambar orang yang sedang apa tadi? Berpamitan. Nah, berpamitan. Gimana kelompok lain punya pendapat yang lain? Kelompok 2 ada pendapat yang lain sama? Sama. Terus yang kelompok 3 sama jawabannya dengan kelompok 1? Kelompok 4 sama juga. Berarti jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya. Tadi itu yang pertama itu gambar seorang anak yang sedang berpamitan dengan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Jadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua. Kalian mau pergi kemanapun harus berpamitan ya. Terus gambar yang kedua tadi gambar apa? Gambar orang yang sedang naik bis dan di dalam bisnya dia sedang duduk sambil bermain apa? Bermain HP sehingga dia tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kita kalau bepergian melihat orang yang sedang kesulitan harus bagaimana? Ditolong, dibantu ya temannya ya. Ya silahkan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Ya Lanang coba perhatikan ke depan Lanang. Lanang kurang konsentrasi dari tadi ya. Sama Eri juga kurang konsentrasi dari tadi ya. Perhatikan temannya yang sedang diskusi ya. Sekarang coba kelompok 2 ke depan. Nah kelompok yang lain juga menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2. Coba ke sini. Nah, coba ke sini. Nah Bayu sebelah sini, Bayu di sampingnya. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 2. Ada sesuatu
seorang anak laki-laki yang sedang asik bermain HP. Dia tidak memberikan tempat duduknya kepada orang yang membutuhkan. Kita harus memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, tadi hasil jawaban dari kelompok 2 itu adalah ada seorang anak laki-laki yang sedang asik bermain HP sehingga dia tidak membantu orang yang sedang atau orang yang membutuhkan bantuan. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Dari kelompok 2? Kamu jawabannya apa? Nomor 1 saya 2. Nomor 2. Nomor 2. Seorang anak laki-laki yang sedang duduk bermain HP sehingga tidak melihat lingkungan sekitarnya dan tidak mau itu orang di sekitarnya. Ya, sama jawabannya ya. Sudah bagus jawabannya. Silakan duduk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Dan sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Sampaikan hasil diskusinya. Baca yang nomor 3. Baca yang nomor 3. Dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 3, seorang anak laki-laki yang sedang duduk bermain HP dan tidak melihat lingkungan sekitar dan tidak membantu orang di sekitarnya. Nomor 3. Ada 2 orang anak yang sedang ditilang oleh polisi karena tidak memakai helm. Yang nomor 3 itu gambar seorang anak yang sedang diberhentikan oleh Pak Polisi atau ditilang oleh Pak Polisi karena tidak memakai helm. Jadi anak-anak kalau kita mau bepergian menaiki sepeda motor harus memakai apa? Helm. Selain memakai helm kita harus punya apa? SIM. Yang cukup umur. ya harus punya SIM, harus memakai helm. Kalau anak-anak belum punya SIM tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nanti kalau diketahui oleh Pak Polisi akan ditilang atau dikenai denda. Ya, silakan duduk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini belum akan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Nomor 1, kedua anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Nomor 2, seorang laki-laki sedang duduk sambil bermain HP tanpa mempedulikan kepada ini. Nomor 3, anak yang sedang membawa sepeda motor ditilang karena tidak menggunakan helm dan tidak cukup umur. Iya, jawaban kalian sama dengan kelompok 4? Sama. Semua jawabannya sama ya. Ya, silakan duduk kelompok 4 yang beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan sudah melakukan presentasi, sudah menyajikan. Nah, kita lihat LKPD kalian tadi seperti ini ya gambarnya ya. Ini gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang nomor 1 itu tadi seperti yang kalian bilang, itulah gambar seorang anak yang sedang berpamitan dengan kedua orang tuanya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, kalian mau bermain ke rumah teman atau kemanapun, jangan lupa minta izin sama orang tua ya, biar orang tuanya tahu kalian pergi kemana ya. Nah, minta izin kepada orang tua, berpamitan kepada orang tua, itu termasuk norma apa? Norma kesopanan ya, karena itu tentang perilaku kalian ya. Perilaku kalian yang sopan ya. Minta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Sebelum kalian bermain pun kalian harus minta izin. Jangan langsung lari kalian keluar. Nah, nggak boleh itu ya. Terus gambar yang kedua itu gambar apa tadi? Gambar seorang anak laki-laki yang sedang asik bermain HP.
sehingga dia tidak memperhatikan lingkungan atau keadaan sekitarnya. Misalnya di sebelahnya sedang ada orang yang membutuhkan bantuannya. Seharusnya dia memberikan tempat duduknya kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu termasuk norma apa kalau kita menolong orang lain? Norma kesusilaan. Dia norma kesusilaan itu kita contohnya menolong orang lain, itu datangnya dari hati kita ya, menolong orang lain yang sedang kesusahan atau kesulitan. Nah, yang gambar nomor 3 itu gambar apa tadi? Anak yang kena tilang. Iya, itu gambar seorang anak yang sedang diberhentikan oleh Pak Polisi karena dia melanggar lalu lintas. Nah, melanggar lalu lintas, dia apa yang dia lakukan? Tidak memakai helm. Ya, anak tersebut mengendarai sepeda motor tidak memakai helm. Dan juga tidak cukup umur, Bu. Ya, karena dia masih memakai seragam sekolah. Ya, pastinya dia belum punya SIM. Belum cukup umur untuk mengendarai. Nah, anak-anak juga seperti itu ya. Kalau belum cukup umur, belum punya SIM, tidak boleh mengendarai sepeda motor. Nanti kalau dilihat atau diketahui oleh Pak Polisi akan dikenai sanksi atau ditilang. Nah, itu termasuk norma apa? Norma hukum. Iya, norma hukum. Nah, ya, tadi kita sudah belajar tentang norma. Masih ingat apa itu norma? Norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia atau setiap orang. Nah, norma berlaku di mana? Di masyarakat, di sekolah, di rumah. Tadi norma itu ada 4. Norma apa saja? Norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma sopan. Ya, tadi itu ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, siapa bisa memberikan contoh norma agama? Contohnya apa saja? Angkat tangan yang bisa. Contoh norma agama gini, Andri. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Selain rajin beribadah, contoh norma agama? Indah. Saling bertoleransi. Bertoleransi atau menolong. Lagi tidak mencuri, tidak berbohong. Itu norma agama. Kalau norma kesopanan apa tadi? Berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua. Terus apa? Permisi kalau mau lewat. Permisi kalau mau lewat. Ya, Indah tadi jawabnya udah betul ya. Norma kesopanan itu permisi jika kita mau lewat. Nah, jika kita mau pergi kita harus berpamitan. Norma kesusilaan. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya, itu norma kesusilaan. Membantu orang lain yang sedang kesulitan. Kalau norma hukum, Melanggar lalu lintas. melanggar lalu lintas. Ya, kalau melanggar lalu lintas nanti kamu akan ditilang atau dikenai denda atau dikenai sanksi ya, banyak hukumannya. Nah, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apakah ada materi yang anak-anak belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Ada yang belum mengerti? Bagian mana yang belum dipahami? Sudah? Sudah. Berarti anak-anak sudah mengerti tentang materi kita tadi tentang norma dan aturan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Perasaan kalian senang. Senang ya belajar hari ini. Belajar tentang apa tadi? Norma. Tadi kita sudah belajar tentang norma. Nah, tadi kita sudah merefleksikan pembelajaran. Ya, tadi kita sudah melakukan refleksi pembelajaran. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Tentang apa pembelajaran kita hari ini? Norma. Angkat tangan. Evi, pelajaran kita hari ini tentang apa? Norma. Norma. Nah, norma itu ada norma apa saja? Norma. Angkat tangan yang bisa. Bu. Coba Depi. Norma. Norma agama satu sudah. Yang kedua? Yang kedua Dea, coba Dea. Norma kesopanan. Tadi Depi bilang norma agama. Dea norma kesopanan. Yang satu Bayu. Norma hukum. Norma hukum. Yang keempat Obi. Norma kesusilaan. Ya, ada 4 norma. Norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ya, itu pembelajaran kita hari ini tentang norma. Nah, kalau melanggar norma apa akibatnya? Dihukum atau dikenai sanksi. Dihukum, dikenai sanksi, dijauhi orang lain. Ya, Didenda. kalau melanggar norma hukum, dia akan dikenai sanksi. Kalau melanggar norma agama, dosa. Kalau melanggar norma kesopanan, dijauhi teman. Ya, melanggar norma kesusilaan juga begitu ya. Nah, norma-norma ini hukumnya apa? Dari diri kita sendiri itu hukumnya dari orang lainnya. Nah, kalau norma hukum itu baru hukumnya tertulis, bisa dikenai denda dan dikenai sanksi. Nah, tadi kita sudah merefleksikan pembelajaran. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Sekarang, seperti biasa, Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang tadi Ibu sampaikan. Ya, nah ini soal evaluasinya. Nah, soal evaluasi ini kalian kerjakan sendiri. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan sendiri, sekarang tidak berkelompok lagi ya. Nah, kerja sendiri, tidak boleh mencontek. Kerja sendiri. Isi nama dan kelas. Jangan lupa diisi nama ya. Nanti kalau kalian nggak isi nama kan ibu nggak tahu itu pekerjaan siapa. Belum kurang. Ini lagi dua. Yang pertama diisi itu nama ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk. Tulis di bawah. Ibu, kelasnya, Bu. Dapat lembar evaluasinya? Sudah. Sekarang Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Silahkan dibaca soalnya dengan baik ya, biar kalian bisa menjawabnya ya. Ibu, di sini tulis ya, Bu. Iya, di situ tulis.
Norma yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ya, sebutkan saja normanya, norma apa saja. Ya, kalau ini kan baca ceritanya, ini A, B ya. Jadi kan sudah norma apa itu? Nomor satu apa itu norma? Norma adalah Ibu kan sudah kasih bahan aja, itu ada jawabannya. Nih. Yang A dan B itu pertanyaannya, yang nomor 3 itu ada 2 pertanyaan. A, menurut kalian apa yang menyebabkan desa suka senang mengalami berbagai kemajuan? Kan kalian sudah baca itu ceritanya. Desanya menjadi bagaimana ini, bagaimana ini.
yang waktunya sudah habis, sekarang silahkan dikumpulkan. Karena waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan ya. Silahkan dikumpulkan. Nah, sudah semua mengumpulkan tugasnya, lembar evaluasinya sudah? Sudah semua ya. Nanti ini lembar evaluasi ini akan Ibu koreksi ya, nanti akan Ibu periksa. Nanti yang mendapat nilai di bawah KKM akan Ibu berikan remedi seperti biasa ya. Kalau nilainya di bawah KKM Ibu berikan remedi, dan yang nilainya sudah memenuhi KKM maka Ibu akan berikan pengayaan supaya bisa langsung ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Nah, di sini Ibu punya video lagu daerah Meong Meong. Tahu lagu Meong Meong? Tahu. Bisa menyanyikan lagu Meong Meong? Bisa. Bisa menyanyikan lagu Meong Meong? Bisa? Bisa. Sekarang Ibu putarkan lagunya ya, kalian ikuti. Itu tadi lagu Meong-Meongnya. Mau diulang lagi nyanyinya? Mau. Oke, lagi sekali kita nyanyi lagu Meong-Meong tanpa video. Ya. 1, 2, 3, play. Meong meong ale jebi kule, bikul gede-gede, kue moko-moko, karang pesan ngerusuhin, duk-meng dukur, kita meng ngeduk pikul. Ya, tepuk tangan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya, sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tadi kita awali pembelajaran dengan doa, dan kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Sekarang nomor absen 2, pimpin doa Indah. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih Indah sudah memimpin doa. Nah, sebelum pulang, nanti anak-anak yang belum dijemput, silahkan tunggu di sekolah ya. Yang sudah dijemput boleh langsung pulang. Silahkan ambil tasnya.